Habib, Syarif, Sayyid. Kenapa sangat dihormati? Karena Al-Quran menyuruh. Surat Asy-Syura ayat berapa tadi? Ayat 23 yang kita baca tadi. Yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, orang yang terbaik dalam memperlakukan keluarga aku setelah aku meninggal. Siapa dia? Zuriat Rasul yang tadi kita bahas tadi itu. Berdasarkan itu para ulama menyimpulkan wajib kita mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, semasa Khadijah sebagai istri Nabi, Nabi tidak berpoligami. Yang kedua, semasa Khadijah sebagai istri Nabi, Nabi tidak berpoligami. Aku dinikahkan oleh Allah dengan Nabi dari atas 7 lapis langit dan bumi. Wa fiha nazalal hijab, dan terkait dengan istri Nabi Zainab ini turunlah perintah perempuan wajib memakai hijab atau menutup aurat seperti yang dikenal saat ini. Jangan gara-gara tak boleh kita bicara yang mendayu-dayu atau bicara yang membuat orang tertarik dengan kita, kemudian kita pula kasar kepada orang. Enggak, Quran tidak menyuruh gitu, agama tak menyuruh gitu. Artinya bicara itu seperlunya, sepatutnya. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Hanya karena kita masih hidup tidak bisa melihat itu amal. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, akan melihat amal terus mengalir pada kita. Jadilah orang kaya di akhirat nanti dengan menanam saham modal di tempat ini, tempat mulia. Bismillah. Kalau Anda fakir, semoga Allah berikan kekayaan kepada Anda. Jika Anda sempit rezeki, semoga dilapangkan. Yang sakit diberi kesehatan. Bergabunglah, niat bergabung. Sesempit apapun diri Anda, sesusah apapun diri Anda, niat bergabung. Semoga setelah itu Allah akan mudahkan pada Anda. Langsung pesantren Nurul Azhar yang kedua, sisihkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kemudian setelah itu, yang pertama, setelah Anda dibukakan hati Anda untuk berderma, berterima kasihlah kepada Allah karena Anda dipilih oleh Allah. Yang kedua, Anda hendaknya sertakan kode transfer atau langsung konfirmasi. Kode transfer 01 di akhir nominal transfer atau konfirmasi ke nomor telepon 0852 6541 6060. Lebih dari itu. Jangan berhenti sampai di sini. Ajak sahabat, kerabat, siapapun yang bisa Anda ajak. Kapan Anda mengajak, Anda mendapatkan pahala yang sama. Dia berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Dia belum berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Rugi kalau Anda tidak mengajak orang lain. Ajaklah sebanyak-banyaknya. Nuhibbukum fillah, mencintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan nikmat serta karunia Allah sampai sekarang masih kita rasakan. Mudah-mudahan kita semua ditambahkan Allah rahmat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita patut untuk nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita membahas anak Rasulullah yang ketujuh. Betul? Sayyidah Fatimah lagi. Betul. Halaman 90. 89 ke 90. 91 lagi. Baik, kita bahas anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak beliau sudah kita baca beberapa informasi. Pertama, anak beliau Al-Qasim, yang biasa Nabi kunyahnya dengan Qasim ini, sehingga Nabi disebut dengan Abul Qasim. Setelah itu anak Nabi Abdullah, yang juga disebut dengan At-Tayyib dan At-Tahir. Kemudian Ibrahim, yang ibunya Maria Al-Qibtiyah. Kemudian anak Nabi Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Fatimah kita bahas terakhir bahwa beliau meninggal 6 bulan setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semasa Nabi hidup, semasa Nabi meninggal, anak beliau yang masih hidup cuma Sayyidah Fatimah. Itu pun 6 bulan setelah Nabi meninggal,
beliau wafat. Kemudian kita lanjutkan sedikit baca di halaman 90 bagian bawah. Wa dzurriyyatuha mawjudatun ila waqtinal hali bi kathrah. Bagian 90 bagian bawah itu. Wa dzurriyyatuha, anak keturunan Sayyidah Fatimah, mawjudatun ila waqtinal hali bi kathrah. Itu ada sampai sekarang dan banyak jumlahnya. Wa qad amarana Allah Ta'ala bimahabbatihim. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mencintai mereka, li'annahum ahlu baitihi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah ahlul bait, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika fi qoulihi ta'ala, ini termasuk dalam penjelasan ayat Quran surat Asy-Syura ayat 23. La as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Nabi tidak menagih kita ini memberi balasan apapun. Hanya saja Nabi berharap kita semua al-mawaddah fil qurba, mencintai karib kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai orang-orang yang dekat dengan Nabi. Siapa dia? Ahlul bait Nabi. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap umat ini selain mencintai beliau, mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah, ada pertanyaan sahabat, man qarabatuka haula'il ladina wajabat alaina mawaddatuhum? Siapa keluarga engkau yang mesti kami cintai itu? Kata para sahabat. Qal Aliyun wa Fatimah wa ibnahuma. Yang mesti kalian cintai itu Ali dan Fatimah, kemudian anak mereka berdua. Artinya keturunan Ali dan Fatimah itu yang disuruh oleh Rasul dicintai. Maka wajib bagi kita sebagai orang beriman mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walillahi darul Imam Syafi'i haitsu yaqul. Semoga Allah berikan tempat kembali yang baik pada Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Wahai ahlul bait, keluarga Rasul, hubbukumu, mencintai kalian, fardun minallah, kewajiban yang datang dari Allah. Dari ayat tadi itu. Fil Qur'ani anzalahu, penjelasannya ada dalam Quran. Yakfikumu min azimil qadri annakumu man lam yusalli alaikum la salata lah. Cukuplah bagi kalian kemuliaan, bagi kalian kedudukan yang tinggi, bahwa kalian kalau tak berselawat orang kepada kalian dianggap dia tak solat. Oleh karena itu di dalam solat dalam mazhab Syafi'i itu ada ketentuan bagi kita berselawat kepada Rasul dan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah bagi kita. Wa tartibu auladihi sallallahu alaihi wasallam fil wiladah, urutan anak Nabi dari segi urutan lahir, Al-Qasim, pertama Qasim. Kalau kemarin kita membaca yang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Pertama Qasim, yang kedua Zainab, yang ketiga Ruqayyah, keempat Fatimah, yang kelima Ummu Kulthum, kemudian Abdullah. Semuanya adalah anak daripada Khadijah radhiyallahu taala anhum. Thumma Ibrahim min Maria al-Qibtiyah. Kita tulis dulu Qasim, kemudian Zainab, ini berdasarkan urutan lahir ya. Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Fatimah, lima Ummu Kulthum, baru Abdullah, terakhir baru Ibrahim.
Yang 6, ibunya Khadijah. Yang terakhir baru ibunya Maria Al-Qibtiyah. Jadi itu urutan anak Rasul: Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulthum, Abdullah, terakhir Ibrahim. 7 anak Rasul, 6 dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Thumma Ibrahim min Mariyah Al-Qibtiyah. Kemudian Ibrahim ibunya Maria Al-Qibtiyah dari suku Qibti, Mesir. Wahia surriyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahdaha lahu al-Muqawqis azimul Qibti. Maria ini adalah budak Rasul. Dia tak dinikahi Rasul. Dulu budak itu boleh digauli oleh tuannya. Kalau melahirkan anak, anaknya itu nanti merdeka. Ibunya juga otomatis merdeka kalau bapaknya meninggal, umul walad. Ahdaha, dihadiahkan Maria ini lahu kepada Rasul al-Muqawqis oleh al-Muqawqis azimul Qibti, raja Mesir saat itu. Jadi Nabi mendakwahi para raja-raja, lalu raja Mesir merespon Nabi dengan baik. Di antara responnya itu diberikan Maria. Wa ahda ma'ha ukhtuha Sirin, dikasih juga kepada Nabi itu selain Maria Sirin. Wa alfa mithqalin min zahab, Nabi juga dikasih 1000 mithqal zahab. Artinya Nabi diberi perhiasan yang banyak oleh Raja Mesir. Zahab itu emas, 1000 mithqal emas. Wa 20 thawban layyina, dan 20 helai baju yang lembut. Dulu di Arab itu payah baju. Makanya di antara sebab kenapa Nabi tak suka dengan orang isbal, karena berlebihan itu, sebab di mereka sulit. Yang namanya Arab, mereka tak punya pohon kapas, tak punya hutan. Kalau kita, banyak di kita kapas. Kapas diolah jadi benang, benang jadi kain, mudah di kita kain. Kalau di Arab, bagi mereka kain itu susah. Makanya kalau ada orang yang ketika pakai kain itu berlebihan, itu menjadi aib. Kenapa? Nampak betul ongasnya. Tahu ongas? Nampak betul angkuh dia, sombong dia. Karena barang mahal di sana di zaman itu. Hukum pasar, kalau barang mahal, kalau barang sulit, mahal harganya. Kalau barang banyak, murah harganya. Maka di Arab, kenapa isbal itu menjadi tercela? Sebab di situ kain susah. Maka kain Nabi itu rata-rata berasal dari luar, dari Yaman, dari Syam. Sebab di Arab susah. Wa baghlata syahba, baglah itu apa namanya, hewan yang warnanya abu-abu. Jadi Nabi dikasih hewan juga. Wahya duldul, apa terjemahan duldul ini? Wahimaran ashab huwa ufair, kemudian keledai yang warnanya agak coklat. Oh, duldul ini namanya, ufair namanya. Wa yuqalu lahu ya'fur, juga disebut himar Nabi itu ya'fur. Wa wahaba sallallahu Sirin li Hassan bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi terima Sirin tadi, tapi Sirin dihibahkan Nabi kepada sahabat Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit ini seorang sahabat Nabi terkenal penyair ulung. Sehingga di masa Nabi hidup, dia yang bersyair kepada Nabi langsung. Ada di antara syair yang terkenal itu, wa mithlu kalam talidun nisa'u, seperti engkau ini Nabi, orang yang lahir tanpa aib, tanpa cacat nih, tak ada seorang perempuan pun yang melahirkannya. Itu sahabat Hassan bin Thabit yang memuji Nabi, bersyair kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka memuji Nabi langsung kepada Nabi dengan bentuk syair dilakukan oleh sahabat Hassan bin Thabit di hadapan Nabi, kepada Nabi, tak dicela oleh Nabi. Itu sebabnya hari ini kita kalau maulid itu membaca berbagai bentuk bacaan maulid.
Dan itu sudah dilakukan sahabat Nabi Hasan bin Thabit. Oleh karena itu memuji Nabi langsung kepada Nabi di hadapan Nabi tidak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kalau mau membaca bacaan-bacaan madah atau pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang ingin saya sampaikan dari pembahasan ini adalah bahwa mencintai keluarga Nabi itu wajib bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya tambahkan sedikit, ada dari para ulama Nusantara, contoh dari Syekh Muhammad Ali Kudus dalam kitab beliau Kifayatul Mubtadi, apa kata beliau? Tanbihun yajibu hubbu alim Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi. Wajib bagi kita mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, mencintai istri Nabi, mencintai keturunan Nabi, mencintai kerabat Nabi, wa ta'zimuhum wa ihtiramuhum wa tawqiruhum wa ikramuhum. Wajib kita mengagungkan mereka, wajib memuliakan mereka, wajib menghormati mereka, wajib kita memposisikan mereka dengan posisi terhormat. Jadi para ustaz dan ustazah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa di kita para habaib, para syarif, apalagi yang istilah yang lain di kita? Habib, syarif, sayyid, kenapa sangat dihormati? Karena Al-Qur'an menyuruh. Surat Asy-Syura ayat berapa tadi? Ayat 23 yang kita baca tadi. Maka para ulama berdasarkan surat Asy-Syura ayat 23 tadi mencintai para keluarga Nabi dan menyatakan umat wajib mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para ustaz dan ustazah, kita mesti mencintai para keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an ada lagi ayat yang mengatakan innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Ayat yang menyatakan memuji ahlul bait, memuliakan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis juga mengatakan Allahumma haula'i ahlu baiti wa khasati azhib anhumur rijsa wa tahhirhum tathira. Ya Allah, ini keluarga aku ini, mereka adalah orang-orang yang disebut Nabi, Fatimah, kemudian Ali dan keturunannya, inilah ahli baitku. Wa khasati, orang yang istimewa bagiku. Maka jauhkan dari mereka segala celaan, ya Allah, sucikan mereka. Itu sebabnya berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, kita wajib mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk belakangan para ustadz dan ustazat ada isu tentang Ba'alawi. Pernah dengar ya? Isu itu sebenarnya hanyalah isu yang diangkat-angkat belakangan, yang secara muncul awalnya dia bersifat akademis, tapi kemudian diboncengi politik, dijadikan sebagai alat untuk memecah sesama orang Nusantara. Maka bagi kita, ketika keluarga Rasul dari jalur Sadah Ba'alawi disebutkan zuriat Rasulullah SAW dan dibuktikan bahwa nasab mereka tersambung berdasarkan penentuan atau berdasarkan informasi para ulama ahli nasab, kemudian terkenal nasab mereka itu tersambung kepada Rasul, bagi kita dengan istifadah dan istihar, sudah umum beritanya, sudah populer beritanya, menurut ulama ahli nasab sudah cukup menjadi dalil bahwa mereka ini betul-betul keturunan Rasul. Sehingga kalau ada berbagai informasi yang ustazah terima, ustadz terima, bagi kita informasi orang yang ahli dalam ranah ini sudah cukup menjadi pedoman. Maka kalau ada orang menyatakan bahwa dirinya dari nasab Ba'alawi, maka kita terima saja. Soal nanti betul atau tidak keturunan Nabi, tersalah kita menghormati orang itu ringan, tapi tersalah kita menghinakan orang,
Mereka itu sebenarnya bukan keturunan Nabi, tapi kita perlakukan seperti keturunan Nabi, tak merugikan kita. Tapi kalau ada keturunan Nabi, betul-betul keturunan Nabi, nasabnya tersambung, lalu kita menganggapnya bukan keturunan Nabi, sehingga kita tidak memuliakan. Itu susah urusan kita dengan Nabi nanti. Kenapa? Karena Nabi suruh muliakan keluarganya. Kita tak muliakan keluarga Nabi. Berhadapan kita dengan Nabi, berhadapan dengan keluarga Nabi di akhirat nanti. Maka sekali lagi, tersalah kita, sehingga orang bukan keluarga Nabi, kita perlakukan seperti keluarga Nabi, itu lebih ringan, lebih baik bagi kita dibanding tersalah, sehingga keluarga Nabi kita tidak perlakukan sebagaimana semestinya keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para ustaz dan ustazah yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu poin penting terkait dengan keluarga Nabi yang perlu kita bahas. Ada lagi hadis yang lain, khairukum khairukum li ahli min ba'di. Yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, orang yang terbaik dalam memperlakukan keluarga aku setelah aku meninggal. Siapa dia? Zuriat Rasul yang tadi kita bahas tadi itu. Kemudian dalam hadis yang lain, sa'altu rabbi alla atazawwaja ila ahadin min ummati wa la yatazawwaju ilayya ahadun min ummati illa kana ma'i fil jannah fa'a'tani dhalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku minta kepada Allah agar aku tidak menikah dengan siapapun dan tidak menikah siapapun dari umatku kepadaku atau keluargaku kecuali mereka akan bersamaku di akhirat nanti. Lalu Allah berikan itu. Maka orang-orang yang menjadi zuriat Rasul dan yang terhubung nasabnya dengan zuriat Rasul, dengan menikah dengan keluarga Rasul, nanti akan berkumpul bersama Nabi di akhirat. Itu sebabnya Sayyidina Umar bin Khattab, ketika beliau bisa menikahi cucu Rasul, beliau menikahi cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis, ahibbuni ka hubbillah wa ahibbu ahla baiti ka hubbi. Kata Nabi, cintailah aku seperti kalian mencintai Allah, dan cintailah ahlul baitku seperti kalian mencintaiku. Jadi para ustaz dan ustazah, banyak dalil Al-Quran, banyak dalil hadis Nabi yang menyuruh kita mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan itu para ulama menyimpulkan wajib kita mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin akidahnya para ustaz dan ustazah dari keturunan Nabi ini dia. Wajib mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini kalau ada diskusi kita diskusi. Silakan para ustaz dan ustazah. Ada pertanyaan? Kalau ada kita bahas, kalau tidak kita lanjutkan. Kita buka halaman 92. Zaujatuhu sallallahu alaihi wasallam. Para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita bahas para anak Rasul, sekarang istri-istri Rasul. Qala an-Nazim rahimahullah, kata Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki, pengarang Aqidatul Awam, antis inis watin wafatul Mustafa. 9 orang istri ditinggalkan oleh Nabi, wafatul Mustafa, saat beliau wafat. Khuyyirna fakhtarna an-nabiyyal muqtafa. Pernah para istri ini disuruh pilih oleh Nabi, ikut saya atau kalian penuhi apa yang jadi keinginan kalian. Jadi dulu mereka meminta beberapa permintaan, Nabi tidak suka mereka mengikuti permintaan itu. Kalau mau permintaan itu aku penuhi, aku kasih, tapi aku pisahkan kalian. Kalau kalian mau dengan aku, jangan minta yang itu. Mereka memilih bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka yang 9 itu? Aisyah, 1 Aisyah, 2 Hafsah, 3 Saudah, 4 Safiyah, 5 Maimunah, 6 Ramlah, 7 Hindun, 8 Zainab, kaza Juwairiyah, ke-9 Juwairiyah. Lil mu'minina ummahatun murdiyah. Semua mereka bagi umat Nabi Muhammad, bagi orang beriman, sama seperti ibu mereka. Murdiyah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para ustaz dan ustazah, istri Nabi yang hidup atau Nabi meninggalkan semasa beliau wafat, 9 istri ini. 2 istrinya meninggal sebelum Nabi meninggal.
Kita baca syarahnya. Ada penjelasan dua mufradat al-muqtafa, fakhtarna an-nabiy al-muqtafa ay al-muttaba', nabi yang diikuti. Murdiyah bi takhfifil ya lil wazni. Membaca murdiyah itu tanpa tasydid murdiyah, tapi murdiyah. Syarah zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-madkhulu bihinna 11. Istri Nabi yang digauli oleh Nabi, berumah tangga Nabi dengan mereka 11 orang. Tufiya sallallahu alaihi wasallam an tis'in. Saat Nabi meninggal yang hidup 9. Wa tufiyat qablahu itnatani. Wafat 2 orang sebelum Nabi wafat. Fa ammat natani fahuma. Siapa yang 2 tadi? Satu Khadijah bintu Khuwailid. Ini populer bagi kita kisah beliau. Wahia awwalu azwajihi. Khadijah istri Nabi yang pertama. Tazawwajaha bi Makkah. Nabi menikah dengan Khadijah waktu di Makkah. Nubuwah sebelum menjadi Nabi di usia 40 tahun. Kita tahu Nabi menikah dengan Khadijah usia beliau 25. Usia Nabi 25. Wa kana qablahu 'inda Abi Halah. Khadijah ini sebelum menikah dengan Nabi punya suami namanya Abu Halah. Jadi istri Nabi yang bernama Khadijah, suami pertama adalah Abu Halah. Wa waladat Hindun bin Abi Halah. Lalu punya anak, Abu Halah ini punya anak satu, Hindun. Lalu wa Zainab bintu Abi Halah. Yang kedua punya anak Zainab. Artinya ini anak tiri Rasul 2, Hindun dan Zainab. Wa kana qabla Abi Halah inda Atiq bin Aiz al-Makhzumi. Ternyata Khadijah ini sebelum dengan Abu Halah ada suaminya Atiq. Atiq bin Aiz al-Makhzumi. Artinya Nabi suami ke-3. Fawaladat lahu Abdullah wa Jariyah. Atiq ini punya anak Abdullah dan seorang anak perempuan, Jariyah. Nabi punya 4 anak tiri dari bawaan Khadijah. Wa ma tazawwaja sallallahu alaihi wasallam bimra'atin hatta matat. Dan Nabi tak menikah dengan perempuan lain sampai wafat Khadijah ini. Maknanya semasa dengan Khadijah Nabi monogami, tidak poligami. Ini para ustaz dan ustazah perlu poin ini. Satu, Khadijah adalah istri Nabi yang sudah pernah menikah dengan 2 orang. Nabi suami ketiga. Yang kedua, semasa Khadijah sebagai istri Nabi, Nabi tidak berpoligami. 2 poin ini tolong diingat. Nabi suami ketiga. Yang kedua, Nabi tidak poligami. Kenapa? Karena ini ada hubungan dengan pembahasan istri-istri Nabi selanjutnya. Di ujung nanti kita bahas. Lanjut. Wa Zainab bintu Khuzaimah ukhtu Maimunah bintil Harith li ummiha. Istri Nabi yang kedua yang meninggal sebelum Nabi meninggal, Zainab bintu Khuzaimah. Yang dia merupakan saudari perempuan dari Maimunah bintul Harith. Tengok di halaman 95. Maimunah bintul Harith. Nomor 5. Nampak? Jadi Zainab ini adalah saudari perempuan daripada Maimunah bintul Harith. Tapi li ummiha, saudari seibu, bukan saudari kandung. Wa kanat tusamma ummal masakin li rahmatiha iyahum. Beliau dikenal dengan ummul masakin. Apa sebab? Beliau adalah seorang istri Nabi yang sangat sayang dengan orang-orang miskin, sehingga disebut ibunya orang miskin. Walam talbas indahu illa syahraini aw thalathah.
Nabi cuma serumah dengan Zainab ini 2 atau 3 bulan. Thumma tuwfiyat, setelah berumah tangga 2 atau 3 bulan meninggallah Zainab. Wa shalla 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dafanaha bil Baqi'. Disolatkan oleh Rasul, kemudian dimakamkan di Baqi'. Sehingga Zainab ini di antara keuntungannya, dia istri Rasul, yang kedua dia disolatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini 2 istri Rasul yang wafat sebelum Nabi wafat. Istri-istri yang lain itu tak disolatkan oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi sudah meninggal. Yang 2 ini Nabi masih hidup, Nabi bisa menyolatkan. Kira-kira ustaz dan ustazah mau disolatkan oleh Nabi? Disolatkan oleh Nabi itu mulia sekali. Makanya waktu ada perempuan yang mengadu kepada Nabi berzina, lalu minta dirajam oleh Nabi, dihukum rajam, meninggal dia, Umar protes, Nabi, kenapa disolatkan dia? Bukankah dia berlaku zina, melakukan dosa besar? Kata Rasul, dia kan sudah taubat. Setelah taubat, kenapa pula dia kita solatkan? Umar protes, kenapa? Orang kalau sudah solatkan Nabi berarti dimuliakan oleh Nabi. Jangankan disolatkan oleh Nabi, kalau didoakan oleh Nabi, doa Nabi ini makbul. Dia ini tak sekadar didoakan, disolatkan. Dalam solat ada doa. Artinya doa itu cuma satu bagian kecil daripada solat. Maknanya orang yang disolatkan Nabi dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka 2 istri ini disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama Khadijah, yang kedua Zainab bintul Harith bintu Khuzaimah. Wa ammat tis'u, adapun yang 9 yang hidup ketika Nabi masih hidup, faqad dzakarahun an-nazimu fi hadhihi al-abyat. Sudah disebutkan nama-nama mereka yang 9 oleh Imam As-Said Marzuki dengan beberapa bait-bait yang sudah kita baca tadi. Wa hunna allai khayyarna Rasul sallallahu alaihi wasallam baina zinatid dunya wal iqamah ma'ahu talaban lil akhirah. Mereka yang 9 ini pernah dikasih pilihan oleh Nabi. Kalian mau kaya raya, mau mewah, mau kedudukan tinggi, tapi kalian tidak bersamaku, atau hidup sederhana bersamaku, tapi kalian bersama dengan aku di dunia dan nanti di akhirat juga bersamaku. Indama talabna minhu nasiban minad dunya. Waktu itu mereka minta, orang dikasih pembagian rampasan harta perang, mereka minta, pengen juga. Ada budak, mereka pengen dapat budak. Ada emas, mereka pengen dapat emas. Fakhtarnal Mustafa, kata Nabi, kalau kamu pilih kaya raya, aku kasih, tapi tidak bersamaku. Kalau pilih hidup miskin, bersamaku. Mereka akhirnya milih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, kata Allah menjelaskan tentang mereka, ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'akunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Ada yang punya Quran terjemah di HP? Ada? Kalau ada, saran saya buka sebentar surah Al-Ahzab ayat 28 agar para ustaz dan ustazah mengerti apa maksud ayat itu. Di antaranya kata Allah, Nabi, bilanglah kepada istri-istri kalian, kalau kalian ingin kebahagiaan dunia, ingin kemewahan dunia, aku akan pisahkan kalian baik-baik. Tapi kalau kalian ingin kebahagiaan bersama dengan Allah, bersama dengan Rasul, kebahagiaan di akhirat, Allah sudah menjanjikan bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang bersama dengan Nabi-Nya, balasan yang besar di akhirat. Tinggal pilih. Balasan bersama aku yang dibalas dengan balasan besar di akhirat, atau balasan di dunia kalian bisa mewah. Maka mereka kemudian memilih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa ya, surah Al-Ahzab ayat 28. Jumpa? Jelas di situ. Walamma ikhtarat kullu wahidatin minhunna Allah wa rasulahu
wad daral akhirah, dan ketika mereka masing-masing itu memilih bersama Allah, bersama Rasul, bersama kehidupan yang mulia di akhirat, imtadahunna Allahu wa anzalu fi haqqihinna. Allah puji mereka semua, dan Allah turunkan ayat menjelaskan tentang pujian kepada mereka. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa', kalian wahai istri Nabi itu tak sama dengan perempuan yang lain, siapapun perempuan di dunia ini. In ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Maka kalian bertakwalah kepada Allah. Siapa saja di antara kalian yang bercakap dengan orang lain, suara kalian jangan kalian buat mendayu-dayu, jangan lemah lembut yang membuat orang kemudian di hatinya punya hasrat suka kepada kalian. Wa qulna qawlan ma'rufa, sehingga kalau bicara dengan orang, bicaralah yang sepatutnya, bicara proporsional, secukupnya, seperlunya. Jadi ustazah, terutama yang perempuan, jangan gara-gara tak boleh kita bicara yang mendayu-dayu atau bicara yang membuat orang tertarik dengan kita, kemudian kita pula kasar kepada orang. Tidak, Quran tidak menyuruh begitu, agama tak menyuruh gitu. Artinya bicara itu seperlunya, sepatutnya. Sehingga kalau bicara dengan orang telepon itu ya normal bicara. Apa kabar? Ada begitu. Jadi tidak menggoda orang, atau macam kita dengan suami ketika kondisi mesra-mesraan, itu tak boleh. Tapi bicara normal. Assalamualaikum Ustaz, saya Fulana mau tanya Ustaz. Sekedar bicara normal itu tidak ada masalah. Sehingga jangan pula nanti, karena memang ada kenyataan, gara-gara kita kan tidak boleh dengan laki-laki itu bicaranya agak akrab-akrab gitu Ustaznya. Betul, tapi jangan kasar pula gara-gara itu. Jangan judes pula gara-gara itu. Jadi jangan pula para ustazah menerjemahkan kita kalau laki-laki itu Ustaz mesti agak judes sedikit, mesti bicara tuh agak keras sedikit, mesti agak kasar sedikit. Tidak, agama tidak menyuruh begitu. Tapi agama menyuruh kita proporsional, normal, datar, seperlunya. Sehingga kalau bicara itu, atau kita lagi bicara di organisasi atau keperluan itu, ya secukupnya saja. Jangan dibahas yang tak penting. Semalam tidurnya enak enggak gitu? Semalam sempat mimpi enggak gitu? Jangan ditanya pula gitu. Kemarin nasi yang dibawa itu makannya gimana? Apa lahap makannya? Apa pengen tambah yang kayak gitu lagi? Enggak usah tanya macam itu. Kalau bicara, sehat ustazah, apa kabar hari ini? Tak usah panjang-panjang pula cerita, seperlunya. Itu maksud dari syariat. Sehingga jangan dipahami bahwa perempuan tak boleh dia mendayu-dayu, dia macam mesra dengan suami, tidak juga berarti dia judes kepada orang, tak juga berarti dia kasar kepada orang, tak juga berarti dia mudah membentak orang. Jadi hati-hati nih ustazah, jangan salah dipahami itu. Bicara yang baik, yang benar, seperlunya. Walimazidil bayani nadhkuru nubdhatan mimma yata'allaqu bihaula'i tis'i radhiyallahu ta'ala anhunna kama yali. Beliau akan menjelaskan secara singkat profil masing-masing daripada 9 istri Nabi. Nubzah itu secara ringkas. Nubzah mimma yata'allaqu bihaula'i tis'i, artinya profil singkat 9 orang istri Nabi yang disebutkan dalam bait tadi. Pertama, Aisyah binti Abi Bakr As-Siddiq. Sayyidah Aisyah anak Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam bi Makkah fi Syawal wa hiya bintu 7 sinin. Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah di Makkah. Waktu itu di bulan Syawal. Usia Sayyidah Aisyah 7 tahun. Wa bana sallallahu alaihi wasallam bil Madinati wa hiya bintu 9 sinin fi Syawal ala ra'si samaniyati ashhurin minal hijrah ala sahih. Beliau berumah serumah dengan Sayyidah Aisyah, artinya umur 7 tahun sekedar akad, umur 9 di Madinah baru serumah dengan Sayyidah Aisyah, dimulai di bulan Syawal.
di awal bulan ke-8 Nabi hijrah ke Madinah. Artinya setelah 7 bulan hijrah, di awal bulan ke-8 baru serumah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Walam yatazawwaj sallallahu alaihi wasallam bikran ghairuha. Nabi tak menikah dengan perempuan yang masih perawan, belum pernah menikah dengan perempuan manapun selain Sayyidah Aisyah. Artinya satu-satunya perempuan yang belum pernah menikah yang dinikahi Rasul adalah Sayyidah Aisyah. Poin ketiga perlu dicatat. Poin pertama, Rasul suami ketiga daripada Khadijah. Yang kedua, Rasul menikah monogami dengan Khadijah. Poin ketiga, istri Rasul yang muda itu hanya satu, itu Aisyah. Apa yang ingin saya sampaikan dengan 3 poin ini nanti? Ini untuk menjawab kata orang-orang orientalis, Nabi kalian itu adalah seorang hamba syahwat. Kerjanya mengumpulkan banyak perempuan. Paham? Nabi kalian banyak bini. Paham? Bagaimana menjawabnya? Nabi itu banyak bini ada tujuan, bukan karena syahwat. Kenapa? Kalaulah karena syahwat, dia tak akan menikah perempuan yang sudah menikah 2 kali. Dia akan cari perempuan yang gadis tinting. Paham maksud saya? Dan Nabi menikah itu seusia dia muda, dari umur 25 sampai usianya 25 tahun, istri cuma 1. Siapa yang sini usia 50, Ustaz? Nih, usia 50. Orang dah usia 50 ni kalau urusan syahwat itu nak menggebu-gebu lagi. Tak macam yang muda-muda macam kami. Sehingga Nabi ketika usia 50, bahkan setelah 50 baru menikah dengan banyak perempuan. Artinya dia bukan di puncak syahwat menikah dengan banyak orang. Paham? Artinya kalau Nabi itu seorang yang memang hamba syahwat, waktu mudanya sedang dia fresh, sedang segar-segarnya, dia akan menikah dengan banyak perempuan. Diperturutkan betul oleh Nabi. Tapi tidak. Paham ya? Sudah itu, istri muda Nabi cuma Sayyidah Aisyah. Selain itu tak ada yang muda. Semuanya pernah menikah. Bahkan Nabi suami ketiga dari Khadijah bintu Khuwailid. Nanti ada pembahasan di belakang. Tapi saya sengaja suruh catat poin itu karena ada pembahasan yang berhubungan dengan itu nanti. Kemudian, wa kanat ahabbun nisa'i ilaihi. Beliau adalah perempuan paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahabban nisa' ila Nabi, perempuan yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kata Sayyidah Aisyah, wa ra'aitu Jibril yuhadditsu ma'an Nabi fi surati Dihyah al-Kalbi. Saya pernah menengok Jibril itu saat berbicara dengan Nabi mirip dengan wajah sahabat Nabi namanya Dihyah al-Kalbi. Artinya Sayyidah Aisyah ini pernah nengok malaikat. Artinya ruhaniahnya enggak sama dengan kita. Ada yang pernah nengok jin? Ustazah ada pernah nengok jin? Pernah nengok hantu? Seumur hidup kita tak pernah nengok hantu. Tapi disebut orang hantu takut juga. Betul? Orang yang bisa menengok makhluk beda dimensi dengan dia, biasanya ruhaniahnya enggak sama dengan kita. Punya ruhaniah lebih. Maka silakan tengok nanti orang-orang yang bisa menengok dunia lain itu, biasanya dia punya kelebihan beda dengan kita. Sayyidah Aisyah ruhaniahnya lebih dibanding kita, maka bisa melihat malaikat Jibril. Ini di antara kelebihan sahabat dibanding kita. Wa qala hadza Jibril yusallimu alaik. Kata Nabi, ini Jibril salam kepada engkau wahai Aisyah. Kemudian tufiyat wa qad qarabat 67 sanah. Beliau meninggal, waktu meninggal itu umurnya adalah 67 sanah, 67 tahun. Nabi wafat umur 63, beliau wafat di usia 67 tahun. Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan meninggal Sayyidah Aisyah. Sanah 58 Hijriyah.
meninggalnya tahun 58 Hijriyah. Wa shalla 'alaiha Abu Hurairah. Disolatkan Sayyidah Aisyah dengan imamnya sahabat Nabi Abu Hurairah. Wa qila Sa'id bin Zaid. Ada yang mengatakan yang menyolatkan Nabi sahabat Sa'id bin Zaid. Wa dufinat bil Baqi', dimakamkan Sayyidah Aisyah di Baqi'. Wa dzalika fi ahdi wilayati Marwan ibn al-Hakam. Waktu Sayyidah Aisyah meninggal, khalifah waktu itu Marwan bin Hakam. Alal Madinah, Marwan bin Hakam gubernur Madinah waktu itu, fi khilafati Muawiyah radhiyallahu anhu, khalifahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu gubernur di Madinah Marwan bin Hakam. Ini tentang Sayyidah Aisyah. Para ustaz dan ustazah, ini banyak orang mengotak-atik. Betulkah Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah umur 7 tahun, lalu berumah tangga umur 9 tahun? Itu banyak yang mengotak-atik. Tapi pendapat yang populer dalam sejarah adalah yang kita baca tadi. Umur beliau menikah dengan Nabi 7 tahun, serumah dengan Nabi 9 tahun. Kenapa orang otak-atik sejarah ini ingin menghindar daripada Nabi menikahi seorang anak kecil, sehingga Nabi ini teridap penyakit pedofilia. Pernah dengar pedofil? Itu diisukan Nabi ini pedofil karena menikahi seorang anak kecil. Aisyah umur 7 tahun. Dia lupa umur 7 tahun di masa Sayyidah Aisyah bukan umur 7 tahun sekarang. Di mana di masa itu seorang anak umur 7 tahun, umur 4 tahun, umur 14 tahun, 15 tahun itu sudah sangat dewasa, saat setara dengan orang sekarang. Saya pernah cerita juga di sini bahwa dulu sahabat Nabi umur 13, 14, 15, bahkan 10 antara 15, mereka itu saat mau jihad berlomba-lomba ingin ikut dibawa perang oleh Nabi. Coba tengok anak umur 15 sekarang. Jangan ke umur 15, umur 20. Yang sudah S2 pun laki-laki sekarang. Banyak juga urusan rumahnya diurus mak dia. Anak umur sekarang. Apalagi Gen Z sekarang nih. Gen Z ini kalau dia kerja pakainya laundry. Tak mencuci sendiri. Betul? Berbagai urusan dia jual beli online. Mencuci laundry. Tak ada capeknya anak sekarang. Sehingga anak sekarang jangan tanya gimana rasanya mencuci pakai gundar atau mencuci pakai tangan. Jangan tanya. Ada kayu-kayu yang digunakan ibu-ibu untuk alas untuk mencuci itu. Jangan tanya ke mereka. Enggak tahu mereka barang seperti itu. Jangan tanya ke mereka sabun telepon. Tahu sabun telepon? Jangan-jangan sini sebagian tak tahu sabun telepon itu. Jangan tanya ke mereka. Enggak tahu mereka barang seperti itu. Artinya terjadi suasana sosiologi waktu usia 7 tahun Sayyidah Aisyah dengan sekarang. Dia menengok dengan usia sekarang. Paham? Jadi bagi kita, bagi orang Arab, anak-anak menikah usia kecil itu biasa saja. Saya ingat saya di kampung saya, kata mak-mak kami dulu, itu anak perempuan kalau sudah tamat SD, biasanya tak panjang lagi pikiran dia. Apa pikiran dia lagi? Siap-siap balaki. Umur berapa tamat SD itu? Ya paling 12-13. Itu bukan di zaman Nabi 14 abad yang lalu. Baru di abad 19, abad 20. Makanya jangan heran dulu perempuan-perempuan di Minang kalau sudah umur SMA sekarang sudah punya anak 3. Ini ustazah-ustazah ini umur 25 ada yang belum nikah. Dulu umur 15, umur 13, 14 itu sudah biasa orang menikah gendong anak itu sudah biasa gitu. Artinya suasana di zaman abad 19-20 orang menikah dengan usia sangat belia sudah ada, apalagi di zaman Rasul dulu. Itu maksud saya ingin saya sampaikan. Tapi ada orang tidak ingin Nabi dituduh pedofilia, lalu diotak-atik lah. Betulkah Sayyidah Aisyah menikah dengan Nabi usianya 7 tahun dan serumah dengan Nabi 9 tahun? Mereka menggeser. Oh enggak, waktu itu Sayyidah Aisyah umur 18. Enggak.
Secara sejarah pendapat paling populer Sayyidah Aisyah itu menikah dengan Nabi usia 7 tahun. Berumah tangga serumah dengan Nabi pertama usia 9 tahun di Madinah. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Istri Nabi yang kedua Hafsah binti Umar bin Khattab. Tadi anak Abu Bakar, yang ini anak daripada Umar bin Khattab, namanya Hafsah. Wa kanat tahta Khunais ibni Hudzafah As-Sahmi. Sebelum menikah dengan Nabi punya suami juga. Siapa? Khunais bin Hudzafah As-Sahmi. Nabi suami kedua. Paham? Janda yang dinikahi oleh Nabi. Falamma mata ta'ayyamat Hafsah. Meninggal suaminya Khunais tadi, Hafsah menjadi janda. Fatazawwajaha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul kemudian menikahi Hafsah karena Umar risau, anak saya janda. Rasul menangkap kerisauan Umar, dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika ba'da ghazwati Uhud. Terjadinya Sayyidah Hafsah dinikahi oleh Nabi setelah perang Uhud. Sanah 3 wa umruha 20 sanah. Ini tahun 3 Hijriah dan umur tahun ketiga Nabi hijrah ke Madinah, dan umur Sayyidah Hafsah waktu itu 20 tahun. Tadi 7 tahun, yang ini 20 tahun. Wa tufiyat sanatu 45 fi ahdi wilayati Marwan bin Hakam. Meninggal Sayyidah Hafsah pada tahun 45 Hijriah, juga di masa gubernur Madinah waktu itu Marwan bin Hakam. Wa umruha 60 sanah. Umur Hafsah saat meninggal 60 tahun. Tadi umur Sayyidah Aisyah berapa saat meninggal? 67. Hafsah umurnya 60 saat meninggal. Sebagai gambaran awal bagi ustazah, bagi ustaz, dengan menikahnya Rasul dengan anak Abu Bakar dan anak Umar, ini menggambarkan ada tujuan lain Nabi menikah dengan orang ini. Kenapa? Nabi menikah dengan Abu Bakar, dengan anak Abu Bakar, dengan anak Umar, ingin menguatkan hubungan antara Nabi dengan dua orang ini. Kenapa? Dua orang ini dua orang sangat penting dalam dakwah. Abu Bakar seorang yang sangat disegani, seorang juga hartawan. Kemudian Umar seorang sangat disegani, dan seorang yang kalau bahasa itu bagak, seorang yang berani. Dua orang ini adalah support sistem Nabi yang Nabi perlukan dalam berdakwah. Untuk menguatkan hubungan Nabi dengan mereka berdua, dinikahilah oleh Nabi anak mereka berdua. Ini diantara tujuan Nabi menikahi perempuan-perempuan yang kita sebutkan namanya. Poin yang ketiga, Saudah binti Zam'ah. Nama istri Nabi yang 3 dari 9 orang, Saudah binti Zam'ah. Kanat tahta ibni ammiha As-Sakran binti Amr. Juga sebelumnya adalah istri daripada sepupu Nabi, anak paman Nabi. Ayah Nabi beradik kakak dengan ayah dari laki-laki tadi, namanya Sakran binti Amr. Wa huwa min muhajiril Habasyah. Dia yang Sakran bin Amr tadi adalah termasuk ikut hijrah ke Habasyah. Dulu hijrah pertama Habasyah, ke Taif. Taif gagal. Yang ketiga baru Madinah. Waktu hijrah ke Habasyah sebanyak 84 orang, termasuk Sakran bin Amr, menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Summa qadima Makkah famata biha. Setelah hijrah ke Habasyah, keduanya balik ke Makkah. Lalu di Makkah meninggallah Sakran bin Amr. Walam yu'aqid. Setelah meninggal Sakran, tidak menikah dengan laki-laki yang lain dan tak ada anak. Lalu karena ini janda, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatazawwajaha sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fi Ramadana li sanatil 'ashirati minan nubuwah ba'da wafati Khadijah radhiyallahu anha.
Lalu Nabi menikah dengan Saudah di bulan Ramadan tahun ke-10 hijrah ke Madinah setelah menikah dengan Khadijah. Wa tuwfiyat fi akhir khilafati Umar radhiyallahu anhu adal masyhur, dan meninggal Saudah ini di ujung kekhalifahan Sayyiduna Umar bin Khattab, artinya masih hidup khalifah yang keempat. Para ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan dinikahi Hafsah dan dinikahi Saudah, kedua-duanya janda. Kenapa Nabi menikahi janda berdua ini? Karena yang berdua ini tak ada lagi suami. Yang satu punya anak, siapa mengasuh anak? Siapa yang membiayai hidup mereka berdua? Karena tak ada Nabi yang maju menikahi keduanya. Jadi Nabi melindungi para janda, melindungi anak-anak yang yatim, karena para ayah mereka adalah orang-orang berjasa. Ada yang berjasa perang Uhud, ada yang berjasa hijrah pertama ke Habasyah, orang-orang penting yang support dakwah Nabi. Anak-anak mereka, istri mereka sepeninggal ayahnya mesti tetap dibela, dilindungi. Bagaimana caranya? Dinikahi. Karena kalau sekedar kasih bantuan, hari ini kalau ingat bantu, besok kalau ingat bantu, kalau tak ingat tak dibantu. Tapi kalau jadi hubungan pernikahan, ini istri, ini anak, ada tanggung jawab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menikahi mereka. Jadi di antara hikmah kenapa Nabi menikah banyak perempuan, di antaranya menguatkan hubungan yang sudah dekat Nabi dengan berapa orang sahabat. Yang kedua, mengayomi, menyantuni, membela, melindungi, menghormati para janda dan anak yatim, orang-orang di sekitar Nabi. Itu gunanya. Karena kalau tidak mereka dilindungi, mereka tak dibela, takut imannya lemah, murtad nanti. Takut imannya lemah, dinikahi orang kafir, dia terbawa kafir. Sementara orang-orang ini suaminya dulu, ayahnya dulu orang yang sangat berjasa dengan dakwah Islam. Maka keluarganya patut untuk dibela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Namanya Safiyah. Siapa Huyai bin Akhtab ini? Sayyidu Bani Nadir, ketua, raja atau pimpinan Bani Nadir, min subti Harun bin Imran alaihi wassalam. Bani Nadir ini adalah klan orang Yahudi, marga Yahudi yang ada di Madinah, yang merupakan keturunan Nabi Harun bin Imran alaihi wassalam. Nabi Harun ini adalah Nabi, keturunan Nabi Harun. Kanat inda Salam bin Mishkam al-Yahudi. Sebelumnya Safiyah ini punya suami, Salam bin Mishkam, Yahudi agamanya. Jadi Safiyah punya suami sebelumnya, yaitu Salam bin Mishkam. Thumma khallafahu alaiha Kinanah bin Abil Huqaiq. Kemudian setelah menikah dengan Salam, menikah dengan siapa? Kinanah bin Abil Huqaiq. Dua suaminya sebelum bersama Nabi. Wahuma syairani. Kedua-duanya adalah syair. Faqutila anha Kinanah walam talid li ahadin minhuma. Meninggal Kinanah dan dia tak punya anak sama sekali. Termasuk dengan Salam bin Mishkam tak punya anak. Wastafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di nafsihi. Nabi pilih Safiyah ini untuk dirinya. Waktu itu dia termasuk rampasan perang. Harta dibagi, perempuan-perempuan yang tertangkap dibagi jadi budak. Nabi ambil budak ini sebagai jatah Nabi. Fa'ataqaha wa tazawwajaha. Nabi ambil jatah Nabi, lalu dimerdekakan Safiyah, kemudian dinikahi oleh Nabi. Maka Safiyah ketika dinikahi oleh Nabi statusnya bukan budak, tapi wanita merdeka. Menikah Nabi dengan wanita merdeka. Wa ja'ala itqaha sadaqaha. Dan Nabi menjadikan merdekanya Safiyah mahar Nabi dengan Safiyah.
Artinya biaya untuk memerdekakan Safiyah itu tak diambil Nabi. Mestinya Safiyah ini ingin merdeka membayar, tak diambil oleh Nabi. Tapi Nabi jadikan sebagai apa? Sebagai mahar Nabi kepada Safiyah. Wa kanat lam tablugh 17 sanah. Usianya belum sampai 17 tahun saat itu. Ini coba kita tengok, menikah umur 7 tadi, umur 20, umur 7 tahun, lumrah dahulu. Wa tuwfiyat fi Ramadan sanah 50. Meninggal Safiyah waktu itu tahun 50 Hijriah. Wa qila 52 fi ahdi Muawiyah radhiyallahu taala anhu wa dufinat bil Baqi'. Ada mengatakan meninggal tahun 52 Hijriah, masa itu khalifahnya Muawiyah dan dimakamkan beliau di Baqi'. Poin yang ingin saya sampaikan adalah Safiyah ini ayahnya pemuka orang Yahudi. Begitu Nabi menikah dengan Safiyah, apa kata Banu Huyai bin Akhtab? Anakku dinikahi oleh Muhammad, berarti Muhammad memuliakanku, dia tak memusuhiku. Anakku dimuliakan. Karena orang kalau anaknya dinikahi, berarti kita memuliakan keluarga orang yang kita nikahi itu. Berarti dia memuliakanku. Kalau dia memuliakanku, berarti kedudukanku tinggi di hadapan Muhammad, bagi Muhammad. Maka saat itu Huyai bin Akhtab Islam, dan semua orang Yahudi yang ikut kepada Huyai bin Akhtab masuk Islam. Saya tengok yang dinikahi satu, Safiyah. Tapi setelah itu pemuka Yahudi dan orang Yahudi ikut dengan pemuka agama ini, semuanya Islam. Saya tengok strategi Nabi, nikah dengan satu orang tapi ratusan orang masuk Islam. Maka Nabi menikahi banyak perempuan. Ini di antara strategi Nabi, bagaimana orang lain masuk Islam. Tapi ustazah, jangan pula nanti berpikir, abang boleh menikah dengan syarat janda, abang boleh menikah dengan syarat ada tujuan dakwah. Tak mesti begitu juga. Namun yang Nabi ini kenapa istrinya sampai banyak? Di antara strategisnya adalah satu, tadi menguatkan hubungan kekeluargaan dengan orang yang dekat. Yang kedua, melindungi anak yatim dan istri-istri yang tadi ditinggal suaminya, sehingga para janda tetap ada suami. Yang ketiga, bagian dari strategi dakwah Nabi, sehingga orang banyak masuk Islam dengan pernikahan itu. Jadi ustazah, kalau ada suami menikah lagi dengan perempuan yang masih segar bugar, itu jangan pula disalahkan. Katanya sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi ya carilah yang ada efek dakwahnya. Tidak juga mesti begitu. Tapi bila ditengok kepada Nabi, kenapa istri Nabi banyak? Di antara hikmahnya ini, di antara poinnya. Lanjut. Yang kelima, Maimunah bintil Haris bin Hazan. Ini yang saudari seibu daripada istri Nabi yang sudah meninggal sebelum Nabi wafat tadi, yaitu Zainab. Wahia khalah Abdullah bin Abbas. Dia adalah bibi daripada Abdullah bin Abbas. Karena dia bibi bagi Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas banyak meriwayatkan hadis tentang Nabi dan istri Nabi, tentang bagaimana Nabi di rumah istri Nabi dari Maimunah ini. Sehingga nanti jangan pula timbul pikiran, Nabi itu kan di rumahnya nggak ada yang tahu kecuali keluarga Nabi. Maka Ibnu Abbas selain dia keluarga Nabi, yang kedua dia keponakan dari salah satu istri Nabi. Yang namanya keponakan istri Nabi boleh masuk ke rumah perempuan itu, mahram bagi dia. Maka Nabi kadang-kadang ketika di rumah Maimunah, Ibnu Abbas nginap juga di situ. Sehingga malam-malam Nabi tahajud, Ibnu Abbas tahu. Dan kadang-kadang Ibnu Abbas bermakmum dengan Nabi. Maka pernah ada kejadian Nabi sholat dengan Ibnu Abbas. Waktu itu Nabi sholat sendirian, datang Ibnu Abbas bermakmum. Dia tegak di bagian belakang kiri Nabi. Apa yang lakukan Nabi? Digesernya Abbas untuk di belakang kanan Nabi, untuk menunjukkan cara membuat shaf kalau satu orang laki-laki di sebelah kanan, bukan di belakang kiri. Jadi itu
para ustaz dan ustazah, kalau dapat riwayat, kenapalah Abdullah bin Abbas dimeriwayatkan dari istri Nabi dan ceritanya di rumah istri Nabi, karena hubungannya dia kemenakan dari istri Nabi, sehingga istri Nabi itu tak ada berhubungan ikhtilat atau berhubungan sembarangan dengan laki-laki yang lain. Dia hanya berhubungan dengan orang yang punya hubungan nasab, yang dia tak boleh menikah dengan laki-laki itu. Paham ya? Maka ini diantara strategisnya Abdullah bin Abbas berada di rumah Maimunah. Wa ukhtuha Asma binti Umais. Saudari perempuan dari Maimunah ini bernama Asma. Wa Salma bintu Umais. Dia punya saudari perempuan 2 orang, satu Asma, yang kedua Salma. Wa Zainab bintu Khuzaimah, termasuk Zainab bintu Khuzaimah yang kita bahas 2 orang tadi bersama Khadijah. Berarti dia punya saudari perempuan 3 orang. Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab ini istri Nabi yang tadi sudah kita cerita di poin awal. Wa khalah Khalid ibnil Walid. Zainab ini selain istri Nabi, dia ayah bibi daripada Khalid bin Walid. Perlu kita paham, di Arab ada istilah, 2 istilah yang dia bahasa kita sama saja. Satu amah, satu khalah. Saya kalau punya orang tua, kemudian mereka masing-masing punya saudari. Ayah saya Dinar, ibu saya Syarkiyah. Maka saudari perempuan ibu saya dalam bahasa Arab disebut dengan khalah. Laki-laki khal. Kalau saudara bapak saya disebut dengan am, perempuan ammah. Makanya Abu Talib disebut amun Nabi. Kenapa? Abu Talib itu adik beradik dengan Abdullah, ayah Nabi. Maka para ustaz dan ustazah, pahami kalimat khalah dengan amah ini. Khalah berarti bibi Nabi pihak ibu. Kalau amah, bibi Nabi pihak ayah. Itu. Jadi kalau sebutkan khalah, barusan siapa? Khalid bin Walid, berarti Khalid bin Walid punya bibi yang bernama Zainab binti Khuzaimah yang tadi kita baca. Jadi Zainab binti Khuzaimah ini istri Nabi. Yang kedua, dia juga sebagai bibi daripada Khalid bin Walid. Wa kanat fil jahiliyah inda Mas'ud bin Amr fafaraqaha. Di masa jahiliyah dia istri daripada Mas'ud bin Amr, janda lagi dinikahi oleh Nabi. Fafaraqaha, ditalak oleh Mas'ud bin Amr. Fa khalafa 'alaiha Abu Rahm bin Abdul Uzza al-Amiri fatufiya anha. Lalu setelah Mas'ud bin Amr, dia menikah dengan Abu Raham bin Abdul Uzza al-Amiri, fatufiya anha, meninggal juga laki-laki ini. 2 laki-laki sebelum menikah dengan Nabi, suami daripada Maimunah ini. Fatazawwajaha sallallahu alaihi wasallam sana 7 fi umratil qada. Dinikahi oleh Nabi tahun 7 dari hijrah Nabi ke Madinah saat terjadi umrah qada. Tahun ke-6 Nabi umrah gagal, lalu tahun ke-7 Nabi umrah lagi, umratul qada namanya. Wa tufiyat sanah 51 anil asah, meninggal tahun 51 Hijriah menurut pendapat yang sahih. Bisarifin wa huwa qarib minat Tan'im. Tempat meninggalnya di Sarif, nama tempat, sebuah desa dekat daripada Tan'im. Kalau kita ke Madinah dari Makkah, setelah Tan'im ke sana sedikit, sebelah kiri makam beliau. Di pinggir jalan lintas Makkah Madinah, rute Tan'im, bukan rute arah Jeddah, tapi rute Madinah lewat Tan'im. Kami kalau umrah biasanya kasih tahu jamaah, daerahnya Jummum kalau namanya sekarang. Jummum itu di situ makam Sayyidah Maimunah ini. Wa dufinat fihi, dimakamkan di Sarif ini yang dekat dengan Tan'im. Wa qad balagat 80 sanah, umurnya waktu beliau meninggal 80 tahun.
wa hiya akhiru man tazawwaja bihan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini istri Nabi terakhir. Tak lagi Nabi menikah dengan perempuan lain setelah menikah dengan Maimunah. Wa akhiru man tufiya min azwajihi, dan istri Nabi paling terakhir meninggal. Istri Nabi terakhir dan istri Nabi paling terakhir meninggal. Usianya 80 tahun. Yang keenam, Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan bin Harb. Kunyahnya dikenal orang Ummu Habibah. Nama aslinya Ramlah bin Abi Sufyan bin Harb. Wahia bintu ammati Utsman bin Affan. Dia ini adalah sepupu Utsman bin Affan, karena anak bibi Utsman. Anak bibi Utsman otomatis sepupu dia, karena bibi dia adik-beradik dengan ibunya Utsman, dengan ayahnya Utsman, maka dia adalah dari Utsman. Aslamat qadiman, dia Islam sudah lama. Wa ajarat ilal Habasyah, dia ikut hijrah ke Habasyah ma'a zawjiha Ubaidillah bin Jahash. Ikut hijrah ke Habasyah dengan suaminya Ubaidillah bin Jahash. Fatanassara bil Habasyah wa mata biha. Suaminya berpindah ke Nasrani di Habasyah dan meninggal di Habasyah. Wa abad hiya an tatanassar, dia tak mau ikut suaminya berpindah ke agama Nasrani. Wa thabatat ala islamiha, dia tetap berpegang dengan Islam. Suaminya tinggal di Habasyah, dia balik ke Makkah. Faba'atha Nabi Amr bin Umayyah al-Dhamari ila Najashi fazawwajahu sallallahu alaihi wasallam wa asdaqaha Najashi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 400 dinar. Oleh Nabi diutus Amr bin Umayyah al-Dhamiri ila an-Najasyi. Najasyi nama raja di Habasyah waktu itu. Fazawwajahu, Nabi mengutus Amr ini untuk menikahkan Ummu Habibah atau Ramlah dengan Nabi, dan wa asdaqahan Najasyi, dibayarkan maharnya oleh Raja Najasyi. Berapa banyak maharnya? 400 dinar. Jadi Raja Najasyi membayarkan mahar untuk Rasul kepada Ummu Habibah atau Ramlah sebanyak 400 dinar. Tahu berapa banyak 400 dinar itu? Satu dinar kalau ditimbang gram emas sekarang 4,25 gram. 400 kali 4 1.600 gram. Kemudian 2,5 kali 400 berarti 100. 1.700 gram. Berapa duitnya, Bu? Emas 1 gram sekarang 2,8. Berapa? 2,8. 1.700 kali 2,8. Untuk menghibur-hibur cari juga lah berapa angkanya. 1.700 gram kali 2.800.000. Mana tahu nanti bisa jadikan standar ke calon suami. Saya ingin maharnya sama dengan mahar ini gitu. Berapa harganya, Ustazah? Berapa? Berapa miliar? 4 miliar. 4,1 miliar. 4,7 miliar. Oh, jadi Ustazah nanti bisa bilang Nabi pernah menikah dengan Ummu Habibah dengan Ramlah, itu maharnya 4,7 M. Ya, kalau tidak sama-sama dengan Nabi kurang sedikit lah, 4,6,5 gitu. Biar dekat-dekat dengan Nabi itu kan. Nah, turun setengah. Jadi Nabi pernah menikahi seorang perempuan dengan mahar sebanyak itu. Jadi jangan pernah bayangkan mahar Nabi itu murah semua. Sama macam orang kita. Apa maharnya? Seperangkat alat sholat. Alhamdulillah tunai semua. Kalau sempat hutang, berat betul lah pernikahan itu. Jadi mahar beliau mahal. Lalu
Wa tawalla indahu nikahaha Khalid bin Sa'id bin As al-asah. Dan yang menjadikan mengakadkan Nabi dengan dia Khalid bin Sa'id bin As, menurut pendapat yang sahih, likaunihi ibnu ammiha, karena Khalid bin Sa'id ini wali daripada Ummu Habibah, sebab dia hubungannya adalah ibnu ammiha, sepupu daripada Ummu Habibah, anak daripada paman dia. Wa tuwfiyat sana 44, meninggal beliau tahun 44 Hijriyah. Yang ketujuh, Ummu Salamah binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, wasmuha Hindun. Ummu Salamah ini sangat terkenal kisahnya tentang hijrah Nabi ini. Nama aslinya Hindun. Wa kanat qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda Abi Salamah. Sebelum menikah dengan Nabi punya suami namanya Abu Salamah ibnu ammatihi, yang juga merupakan anak daripada sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Salamah ini sepupu Nabi, anak daripada paman Nabi pihak ayah. Wa kana qabla Rasulullah binti inda Abi Salamah ibni ammati Salam Barrah binti Abdul Muttalib, yaitu bibi Nabi yang bernama Barrah, yang merupakan anak daripada Abdul Muttalib. Wa akhihi sallallahu alaihi wasallam minar radha'ah. Abu Salamah ini selain sepupu Nabi juga saudara sepersusuan Nabi. Jadi Abu Salamah adalah saudara sepersusuan Nabi dan juga sepupu Nabi. Waladat lahu Salamah wa Umar. Anak daripada Ummu Salamah ini dengan Abu Salamah ada namanya Salamah dan Umar. Wa Durrah wa Zainab, 4 anaknya. Salamah, Umar, Durrah, Zainab. Jadi kalau ustazah ditanya orang siapa nama anak, kalau ada jamaah nanya, Ustaz kasih rekomendasi nama anak. Ini nama anak perempuan laki-laki bisa dipilih. Ada Zainab, ada Sofiyah tadi, ada Ruqayyah, ada siapa barusan? Ada Salamah, kemudian ada Umar, ada Durrah, ada Zainab. Wa tufiya Abu Salamah fa khallafahu sallallahu ba'dahu fi Syawal sana 4. Meninggal Abu Salamah, Nabi menikahinya di bulan Syawal tahun keempat Hijriyah. Wa kanat minal muhajiratin ilal Habasyah wa ilal Madinah. Beliau ini termasuk minal muhajirati, perempuan yang ikut hijrah ke Habasyah dan Madinah. Artinya perempuan yang di awal-awal berjuang sangat keras dengan Nabi. Patut Nabi untuk memuliakan dia. Wa kanat sinnuha hina tazawwajaha Nabi SAW 30 sanah. Saat Nabi menikahi Ummu Salamah umurnya 30. Wa tufiyat fi khilafati Yazid bin Muawiyah. Meninggal Sayyidah Ummu Salamah di masa khalifah waktu itu Yazid bin Muawiyah. Sudah meninggal Muawiyah. Sanah sittina ala sahih, tahun 60 Hijriah menurut pendapat yang sahih. Waqad balagat 84 sanah. Umurnya waktu meninggal 48 tahun. Wa shalla 'alaiha Abu Hurairah. Beliau disolatkan oleh sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah. Wakila Sa'id bin Zaid, ada yang menyebutkan yang mengimaminya Sa'id bin Zaid. Wa dufinat bil Baqi', dan dimakamkan di pemakaman Baqi' di samping Masjid Nabawi. Jadi para istri Nabi, anak Nabi, keluarga Nabi yang meninggal di Madinah dimakamkan di Baqi'. Istri Nabi yang tak dimakamkan di Baqi' 2. Satu adalah Khadijah di Ma'la yang berdekatan dengan makam Mbah Mun. Pernah dengar? Mbah Maimun Zubair. Yang kedua tadi Sayyidah Maimunah yang kita sebut di Sarif.
di jalan arah menuju Madinah dekat dengan Tan'im yang sekarang namanya Jummum. Selain itu dimakamkan di Baqi' di Madinah. Maka kalau ustaz dan ustazah pergi haji, pergi umrah, ziarah ke Madinah, sempat-sempatkan berziarah ke makam keluarga Nabi di Baqi', samping Masjid Nabawi. Nomor 8, Zainab binti Jahsh, wahia bintu ammatihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah sepupu Nabi juga, anak daripada bibi Nabi yang bernama Umaymah binti Abdul Muttalib. Nama daripada bibi Nabi itu Umaymah. Tazawwaja sallallahu sana khamsin, Nabi menikah dengan dia tahun kelima Nabi hijrah ke Madinah. Wa umruha 35 sanah, umur daripada Zainab 35 tahun. Wa kana qablahu 'inda maulahu Zaid bin Harithah. Sebelum menikah dengan Nabi, Zainab ini istri daripada anak angkat Nabi. Siapa dia? Zaid bin Harithah. Thumma talaqaha, kemudian Zaid mentalak Zainab. Falamman qadat iddatuha, begitu habis masa iddah daripada Zainab, zawwajahu Rasul sallallahu alaihi, zawwajahu Allah taala iyyaha, Nabi dinikahkan Allah, hu itu kembali kepada Nabi, zawwajahu dinikahkan dia, siapa? Nabi, Allahu oleh Allah, iyyaha dengan Zainab binti Jahsh. Mana ayat menceritakan menikah Nabi dengan Zainab setelah Zainab ditalak oleh Zaid? Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha. Setelah habis masa iddahnya dengan Zaid, kami nikahkan engkau dengan dia Muhammad. Jadi di antara nama yang disebutkan secara langsung oleh Al-Quran, disebutkan nama pribadi, itu Zaid. Itu di antara hikmahnya kenapa dalam nahwu sering contoh nama orang Zaid. Ini dia. Jadi dulu ketika Nabi menikah dengan Zainab ini untuk membatalkan, tak berlaku lagi, ada namanya di Arab itu tabanni, anak angkat sama macam anak kandung, sehingga boleh dinasabkan anak angkat dengan nasab sendiri. Sehingga dulu disebutkan Zaid tadi itu, Zaid bin Harithah itu Zaid bin Muhammad. Dengan Nabi menikah bersama Zainab, batallah adat yang seperti itu, tak boleh lagi. Sehingga anak angkat tetap anak angkat, tak boleh dinisbahkan nasab kepada ayah angkat. Wa kanat taftakhiru bidzalika ala nisa'ihi sallallahu alaihi wasallam. Zainab itu bangga betul kepada para istri Nabi yang lain. Aku ini dinikahkan Allah dengan Nabi, dari langit yang menikahkan aku. Kalian biasa-biasa saja, yang menikahkan bapak kalian, wali kalian. Kalau aku, Allah waliku langsung. Kata Zainab. Wa taqulu, kata dia kepada istri Nabi yang lain, innallaha ankahani iyyahu min fawqi sab'a samawat. Aku dinikahkan oleh Allah dengan Nabi dari atas 7 lapis langit dan bumi. Wa fiha nazalal hijab, dan terkait dengan istri Nabi Zainab ini turunlah perintah perempuan wajib memakai hijab atau menutup aurat seperti yang dikenal saat ini. Wa hiya awwalu nisaihi luhuqan fil wafah. Beliau istri Nabi yang pertama meninggal setelah Nabi wafat. Artinya Nabi wafat, siapa perempuan istri Nabi itu meninggal setelah beliau menyusul langsung? Yaitu adalah Zainab. Baru istri-istri yang lain. Yang terakhir tadi siapa? Istri Nabi? Yang terakhir meninggal tadi siapa? Maimunah. Ya? Maimunah terakhir meninggal. Yang pertama meninggal setelah Nabi meninggal yaitu Zainab binti Jahsh. Tufiyat sanah 20, meninggal tahun 20 Hijriah. Fi khilafati Umar radhiyallahu anhu, waktu itu khalifah masih Umar bin Khattab. Waqad balagat 53 sanah. Umurnya waktu meninggal itu 53 tahun. Wa shalla 'alaiha Umar bin Khattab.
Umar menyolatkan dia sebagai imam solat jenazahnya. Wa dufinat bil Baqi', dimakamkan juga di Baqi'. Yang kesembilan, setelah ini kita tutup pengajian kita. Juwairiyah bintul Haris al-Khuzaiyah, Juwairiyah namanya. Kanat fi sabaya Banil Mustalik fi Khuza'ah, termasuk seorang budak yang merupakan tawanan dari Bani Mustalik. Bani Mustalik kalah, maka tawanan-tawannya menjadi tawanan yang bisa dibagi kepada umat Islam. Fawaqa'at fi sahmi li Thabit bin Qais bin Shummas al-Ansari. Dia menjadi jatah daripada Thabit bin Qais bin Shammas al-Ansari. Summa as'adahallahu ta'ala, kemudian Allah membahagiakan perempuan tadi yang dia menjadi budak dengan apa? Fatazawwajaha sallallahu alaihi wasallam wahya bintu 20 sanah. Kemudian Nabi meminta kepada Thabit, aku nikahi dia. Dinikahi dia, maka dia dimuliakan dengan menjadi istri Nabi. Umurnya waktu menikah dengan Nabi 20 tahun. Wa tuwfiyat bil Madinah, dan beliau meninggal di Madinah sanah 50 tahun 56 Hijriah. Wa shalla 'alaiha Marwan bin Hakam, dan disolatkan sebagai imam solat jenazahnya Marwan bin Hakam, gubernur Madinah waktu itu. Waqad balagat 70 sanah, umurnya waktu meninggal 70 tahun. Wakila 65 sanah, dan ada yang mengatakan umurnya adalah 65 tahun saat meninggal. Oke, sedikit sebaris ini. Wazawaju bi akthara min arba'atin jaizun lahu sallallahu alaihi wasallam li'annahu min khasa'isih. Menikah lebih dari 4 perempuan, artinya Nabi menikah dengan lebih dari 4 perempuan, itu boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini bagian dari khasa'is Nabi, keistimewaan Nabi. Umat Nabi maksimal cuma 4 menikah. Nabi lebih dari 4 boleh. Kama anna min khasa'isihi aidan aqduhu bila syuhud wala wali, dan di antara keistimewaan Nabi lagi ketika menikah, boleh menikah tanpa saksi dan tanpa wali. Kalau umat mesti dengan saksi, mesti dengan wali, maksimal 4 orang, dan tak boleh menikahi 2 orang bersaudara, dia dengan saudari perempuannya atau dia dengan bibi dia. Perempuan kita nikahi bibi juga kita nikahi, itu tak boleh. Perempuan kita nikahi saudari perempuan dia, kita nikahi juga, itu tidak boleh bagi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dalam pertemuan berikut akan kita bahas bagaimana orang-orang orientalis membantah suami Nabi kalian, Nabi seorang hamba syahwat. Bagaimana kita menjawab itu dalam pertemuan berikut insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan Ustaz dan Ustazah. Kalau ada diskusi kita bahas sebelum kita makan siang insyaallah. Dah datang makan siang? Belum. Sebelum datang makan siang kita diskusi. Silakan Ustaz Ustazah kalau ada pertanyaan. Silakan Ustaz. Ada laki-laki di zaman kita menikah dengan 5 perempuan. Kalau dalam satu hubungan pernikahan semuanya tak boleh, mesti dicerai 1. Tapi kalau misalnya 4 lalu meninggal 1, nikah 1 orang lagi sehingga istri 5, itu boleh. Artinya dalam satu ikatan pernikahan maksimal 4 perempuan. Maka di zaman dulu laki-laki tak boleh menikah lebih dari 4. Ada sahabat punya istri 10. Nabi suruh pilih 4 engkau pegang, 6 ceraikan. Begitu. Jadi tak boleh lebih dari 4 dalam satu ikatan pernikahan. Terserah dia di antara 4 tadi, dia pisahkan 1. Kalau dia menikah juga lebih dari 4, dia tidak jatuh zina, tapi berdosa haram. Tidak jatuh zina, tapi dia berdosa dengan menikah yang kelima tadi. Dari segi apakah menikahnya sah atau tidak? Sah. Tapi dia berdosa dengan itu, melanggar syariat. Baik, silakan ada lagi?
Sebelum saya menjawab ini, ada poin yang perlu kita ketahui. Nabi itu secara iman, secara akal, secara psikologis kejiwaan, secara fisik jauh di atas rata-rata laki-laki. Artinya Nabi secara fisik, mohon maaf, kalau hubungan biologis itu tidak setara macam kita. Sehingga sehari itu kalau Nabi bergaul sampai 10 kali itu belum seberapa tenaga Nabi gitu. Kalau kita ini sudah terkapar dah. Nah, ini yang sudah menikah paham maksud saya, yang belum menikah anggap ini informasi aja dulu. Jadi Nabi itu beliau secara fisik, secara iman, secara akal, secara psikologis itu jauh di atas kita. Artinya kemampuan beliau dalam menghadapi itu semua jauh di atas kita. Yang kedua, Nabi menggilir semua istrinya tadi dengan jatahnya masing-masing. Sehingga tidak mesti satu orang istri satu hari untuk satu orang istri, tidak mesti begitu. Bisa saja satu hari jatah beberapa orang istri. Dan sebagian, perlu kita tahu, sebagian istri Nabi dia mengalah, jatah dia tidak untuk dia. Sehingga jatah saya silakan untuk Aisyah, jatah saya silakan untuk si Anu. Begitu Ustaz. Maka secara umum para istri Nabi diberi jatah yang sama. Yang kedua, jatah yang sama tak mesti hitungan hari. Yang ketiga, sebagian istri Nabi mengalah, tak mengambil jatahnya, silakan Nabi pakai di istri yang mana Nabi suka. Begitu Ustaz. Karena kalau Ustaz bayangkan kalau 9 hari satu orang, hari cuma 7, istri Nabi 9, gimana satu hari satu orang? Begitu Ustaz. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Apakah antar istri Rasul cemburu? Iya. Sayyidah Aisyah itu jangankan hidup Khadijah ya, meninggal Khadijah, Nabi cuma mengantarkan makanan kepada kawan-kawan Khadijah, itu Aisyah cemburu. Apalagi hidup. Artinya, apakah istri-istri Nabi sesama mereka itu ada cemburu? Ada cemburunya. Tapi cemburu mereka tadi tidak diperturutkan, sehingga mereka tetap terhormat. Arti cemburu itu fitrah manusia. Cemburu itu kalau istri cemburu tanda sayang itu Ustaz. Kalau istri tak cemburu lagi berarti tak ada sayang Ustaz. Ah, mau mati-matilah kata dia. Mau celaka-celakalah kata dia. Mau tak pulang lah kata dia. Tanda tak sayang. Tapi tandanya sayang masih ditanyanya. Abang di mana? Abang pulang tak malam ni? Abang makan di rumah atau tidak? Coba tanya. Ustazah, kalau masih bertanya itu tanda sayang atau tidak? Nah, sayang Ustaz. Jadi cemburu itu tanda sayang. Oleh karena itu cemburu itu tabiat. Yang tercela itu bagaimana menyikapi cemburu. Itu Ustaz. Jadi kalau istri Nabi cemburu itu biasa Ustaz. Kita cemburu itu lumrah. Yang tidak lumrah itu bila sikap kita memperturutkan atau merespon cemburu itu Ustaz. Begitu Ustaz. Artinya gara-gara cemburu melabrak orang lain itu nggak boleh. Gara-gara cemburu membunuh orang nggak boleh. Gara-gara cemburu lalu judes orang itu nggak boleh. Tapi tabiat cemburu itu adalah fitrah dialami setiap orang, termasuk istri Nabi, termasuk Nabi. Gitu Ustaz. Siap. Baik. Jangankan marah Ustaz, minta cerai Ustaz. Tadi kan sudah terasa deh. Minta cerai. Minta cerai itu lebih pada marah itu Ustaz. Artinya bahkan istri Nabi itu pernah tidak sabar dengan Nabi karena tak dikasih jatah oleh Nabi seperti orang-orang lain. Kesal. Ada mereka kesal pada Nabi Ustaz. Lalu Allah memberikan teguran. Gitu Ustaz. Ada lagi? Jadi sekali lagi, marah, cemburu itu hal yang lumrah. Yang tidak terpuji itu bila marah tadi dilampiaskan dengan cara yang tidak terpuji. Begitu Ustaz. Silakan Pak. Kalau orang yang anak angkat, jadi dia apabila seperti anak itu betul saya.
Baik. Apabila anak angkat diperlakukan seperti anak sendiri, dia tak berdosa, Pak. Tapi secara hukum Islam, anak angkat tetap saja bukan anak kita. Sehingga perlu punya hakam hukum yang mesti diperlakukan seperti penerapan hukum Islam kepada yang lain. Mungkin saja karena dia dari kecil bersama kita, hubungan emosional dekat, sehingga kita tak mudah bersyahwat dengan dia. Tapi secara hukum Islam, dia tetap berlaku hubungan kita dengan dia seperti perempuan lain. Sehingga anak-anak angkat kita kalau sudah dewasa, suruh dia di rumah pakai jilbab, suruh di rumah pakai baju yang selayaknya kalau dia berjumpa laki-laki yang lain. Begitu, Ustaz. Dan kalau sempat kita wafat atau dia wafat, itu tak boleh saling mewarisi. Hanya boleh kalau dapat hibah atau kalau dapat wasiat. Begitu, Ustaz. Anak angkat tetap orang lain. Penyebab dapat warisan 3. 1 nasab, 2 hubungan pernikahan. Saya meninggal, istri saya bisa dapat warisan saya. Istri saya meninggal, saya dapat warisan dari dia. Yang ketiga, memerdekakan budak. Ada orang kita merdekakan dulu, begitu dia merdeka, dia punya aset banyak. Begitu dia meninggal, tak ada orang mewarisi dia. Kita yang pernah memerdekakan dia berhak dapat warisan daripada orang yang meninggal tadi itu. Begitu, Ustaz. Selain itu tak ada lagi sebab mendapat warisan. Wallahu a'lam. Cukup, Ustaz? Silakan. Jadi Nabi SAW pesankan pada sahabat Nu'man bin Bashir, ya'dilu baina auladikum, bersikap adillah di antara anak-anak kalian. Karena jangan sampai anak bertengkar, anak heboh, ribut, berebut gara-gara sikap bapak. Sehingga semasa kita hidup, anak-anak kita perlakukan dengan baik. Itu anak kandung, Ustaz, bukan anak angkat. Apalagi anak kandung dengan anak angkat. Oleh karena itu ketika membagi harta, kalau kita orang tua, bagi harta pada anak kita, bagilah proporsional. Artinya sepatutnya, sebijaknya semua anak itu dapat berapa, kasihlah mereka semua. Jangan sampai gara-gara sayang dengan anak angkat, lalu kita kesal dengan anak kandung, semua harta dari kita hidup itu sudah dikondisikan untuk anak angkat. Jangan. Takutnya memang meninggal kita selesai secara hak kepemilikan harta, tapi hubungan dia dengan anak kita, saya bisa pastikan itu akan hubungan kedengkian dan kebencian. Apa yang terjadi? Anak angkat tadi begitu meninggal ayahnya, dia tak akan baikan dengan anak kandung. Jangan-jangan, Ustaz, begitu meninggal ayahnya, dia langsung bertengkar. Mau memandikan ayah angkat tadi, anak angkat sudah dilarang. Kamu tak boleh mandikan ayah kami, ini ayah kami, bukan ayah engkau. Jangan-jangan memandikan sudah heboh langsung, Ustaz. Belum lagi bagi harta, Ustaz. Belum lagi hidup sehari-hari setelah itu. Maka sebaiknya para ayah bijak dalam membagikan harta semasa dia hidup kepada anak kandung, anak angkat, atau siapa saja yang dia kasih. Begitu, Ustaz. Maka termasuk jangan sampai mewasiatkan lebih sepertiga untuk anak angkat. Orang boleh mewasiatkan harta maksimal sepertiga cuma untuk orang lain. Sisanya menjadi warisan. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup. InsyaAllah kita sambung di kesempatan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat, dan InsyaAllah kita sambung pembahasan berikutnya, bagaimana menjawab orang yang menuduh Nabi hamba nafsu biologis, nafsu syahwat, dalam pertemuan berikut InsyaAllah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.